pelatihan mencuci otak. Supaya sampean melihat fenomena kekuasaan, fenomena apa ini menjadi biasa. Kita jangan niru dengan Abu Jahal, Abdullah Sufyan, di mana melihat aktivitas Nabi sebagai aktivitas kekuasaan, hingga harus dicurigai, harus digenjat, harus dimusnah. Pulang beritahu itu yang kalau sampai caleg-caleg, ono sing wong abangan, ono sing kiai, ono sing setengah kiai, ono sing ora jelas terus ya saja mereka berebut rahmatnya. Wong selesai. Rahmatnya orang ngarang. Gue untuk jatah, ning ora usah kuwatir. Salam dhewe nganggep rahmat sing dadi iki. Dadi ra dadi wong untuk napa? Kalau sing caleg dadi DPR dilantik itu senenge ra karuan. Ngono penggembiraane sing wong awam-awam melok keplok ya senenge. Sing lara bolak-balik sing dreng di sing lara bolak-balik sapa? Lane ngendikane ulama-ulama riye al hasad taqulul hasanah kama taqulun naru al hatab. Bahwa pembunuh sejati kebaikan adalah sifat hasan. Pembunuh sejati kebaikan adalah sifat nama. Kalau kan bukan senang, kalau wong kok pengen SPC, pengen Yusuf Kala, pengen Abu Rizal Bakri, kayak kiai lah gitu. Aku lo nggak seneng mawon, tetap seneng kafe, biasa. Kalau sering ketemu dia biasa gitu. Kiai-kiai itu pula yang dulu bengok-bengok zaman Murdani sudah memimpin. Dari non Muslim kok memimpin orang Islam. Lagi sing jadi orang Islam digedingi, sing digedingi tenan iso foto mbah. Bisa zaman Sudomo mbok gedingi, jare ora Islam. Murdani mbok gedingi. Saiki HKB, HSBC, Yusuf Kala. Prabowo yo pisan HKB. Ora terima Islam napa? Terus yang dikepingin itu piye? Di zaman Kristen jare alasane napa? Gue tidak usah begitu. Dulu kita menerima Sudomo, menerima Murdani atas nama kemajmukan. Kita terima sebagai tokoh yang sah atas nama kemajmukan. Kita sekarang terima tokoh-tokoh Islam ya atas nama kemajmukan, atas nama mereka Islam. Nah yang membunuh kita tidak menerima itu, yang membunuh perasaan netral itu adalah itu tadi, kebencian atau tahasud. Karena yang jabat tidak dari partai kita, tidak dari orang yang senang kita, tidak dari orang yang kenal. Ini berhenti dikemas di agama. Ini harus dilatih. Memang kalau niati, makanya ngendikane Allah, cara berpikir benar ilaman atau biqalbin apa? Di sini jelas ayatnya. Mereka tidak bisa menerima Muhammad sebagai nabi karena dari awalnya salah dalam gorobu lakal habis. Memang Arab percaya delok teng Turki, Palestina. Kowe nak wong Islam, misalnya sampean wong NU atau Muhammadiyah, dolan ning Turki ra ngel. Turki negaranya sekuler tapi presidennya santri. Presiden Turki yang sekarang itu presidennya santri. Jadi saya di partai santri. Menang. Makanya ya odot. Ya awur-awuran presiden santri ya mokok. Ane satu-satunya presiden Eropa sing ketemu presiden Israel wani mutung di depan umum. Bola-bola agar santri mutungan. Wong nang pertemuan internasional kok wani napa? Mutung. Pancen niku latar belakangnya presiden apa? Santri, presiden Turki tak niku. Lha iku nak wong Indonesia ndelok presiden Islam. Tapi tak kono wong Turki dhewe sing Islam ora seneng. Kok kadang dari partai yang misalnya di waktu gali Hillary Clinton wong Mesir, Indonesia tuh hebat, mayoritas masyarakat Islam. Pemimpinnya ya Islam semua. Tapi jare wong Indonesia dhewe, Islam lah ora kok partai. Wis ora sambung, mboten napa? Mbok Islam lah ora kok. Yang mumpung sama di kiai sing netral, ya, terus kita netralkan pemikiran. Kalau nggak golput, ya, kalau jenggan ini separuh golput, separuh golput. Jadi nak lebih rokok, rajeru-jeru, kejar golput itu haram. Tapi kalau dia orang milih tenanan, masalahnya kiai sistem sekarang masih kacau. Nah dipilih tenanan, mari dasar gede, jadi separuhan itu satu. Nak maju ke teman-teman sawangan wong tatanan cek kacau balu kok didukung temen. Tidak golput ya keliru oleh tanggung jawab kok tenang.
Jadi separuh-separuh. Jadi kalau mungkin yang milih partai ini atau milih caleg itu separuhan. Sampeyan rasa anut kula, anut fatwa imam golput napa? Haram. Ana sing haram ya pirang-pirang. Masih salat subuh kodok ya napa? Haram. Utang ra nyaur janji ya napa? Haram. Kiai sing tukang fatwa, wong tukang fatwa iki eling-eling. Paling haram malah nak utang janji gak nyaur. Iki malah buyute napa? Haram. Oke, haram ya pirang-pirang. Ini kalau cerita ngaji ya, ngaji ilmiah. Sebab itu logika-logika orang kafir ketika tidak menerima Muhammad sebagai nabi itu diawali dari cara berpikir yang salah. Yaitu gerakannya Muhammad dianggap gerakan mencari kepemimpinan. Sehingga cara mereka ngomong ya, Mat, nak kowe aneh-aneh kepengin wedoan tak kawekno. Nak kepengin kekuasaan tak anggap pemimpin. Terus suwe bareng Nabi tetep ngono, dirubah carane ngomong. Mat, wis tak ora usah men dakwah ae, tak golekno dukun tak dokter sing iso ngobati kufur lan kakati terus dagang macam wis parah lho. Iku puncak emosine terus wis mat kita-kita yo tak golek dokter nggo ngobati. Sebab niku dalam kitab-kitab salaf diterangkan. Ketika ada periode perang di mana wong Islam itu akhirnya perang ambek Abu Jahal CS. Jadi kados peristiwa Badar. Iku bukti nak wong kafir nak omongan wawur-wawuran. Nah kok saged Gus? Nggih saged. Ketika Nabi di Madinah dan Kuwait itu pernah diserang saat perang Badar. Diketuai Abu Jahal pian. Iku ketok oleh melehno pengen. Ya Muhammad kowe. Pengedan wae ning dalan-dalan. Musa wong edan ae kok ngerakno 3000 pasukan berku. Ya sing edan sing sapa? Walane ana perang iku bukti nek wong kafir nuduh Muhammad edan iku salah. Ora ana dalam sejarah dunia ngadepi wong edan nganggo pasukan. Iku ketok nek zaman darane edan iku nuruti nafsu, nuruti emo. Sing ngadepi edan ning dalan-dalan nek ora perlu kirim pasukan. Enggak tekno wonge. Saiki dari Abu Jahal CS Muhammad Wedan diserang sampai 3000 pasukan bersenjata lengkap. Lha iku Musa wong edan apa Musa wong hebat. Nanti nyediakno pasukan ngono berarti mereka nganggap Muhammad wong hebat. Ora wong iku ketok. Omongane wong kafir iku tak arut kabeh, saling bertentang. Saiki darani itu. Saiki darani kudu diser sing waras sing sakniki kula jenengan kudu kok. Kita iku bangga nak duwe pemimpin Islam, presiden Islam. Saiki ya wis Islam. Bupatimu ya wis Islam. Kok cek ra syukur ku sing ndi, sing waras ku sing mau perkara beda. Kowe sing syukur. Sama nak muni jenengan rasane sakit hati. Kulo di keluarga yang berpolitik ya rasane sakit hati, tapi kudu lapang dah. Orang harus menerima. Kan kalau setuju model Amerika dalam hal ini nih, di Amerika itu ada tradisi presiden yang kalah harus mengucapkan pidato kekalahan. Jadi dia harus pidato. Dengan ini yang saya bernama John McCain mengakui kemenangan Obama. Kita siap sebagai warga negara yang baik dan siap mendukung presiden yang sah. Indonesia, kalau nekani pelantikan lari. Indonesia sekedar nekani pelantikannya mboten Bu. Demo betul apa? Kita kampanye dari kemiskinan turun. Dari yang musuh, bangkune ra turun, kok sing miskin sudah mati. Cangkem. Wah, wadan wah. Omongane wong termilalan. Sing sitok muni kemiskinan turun, sing sitok muni turun kok wis. Sing bener sing sitok dari negara bermain yoyo. Jangan dari sitok nanti ngomong yoyo berarti sering dolanan apa? Yoyo. Jangan suka fitnah, nanti tidak dapat hidayah. Oh anu bare. Nah, cara kula nggih ati legowo, Pak. Siapa saja yang sebagai presiden sah harus kita dukung. Saya nanti mungkin milih si A. Tapi ketika yang jadi si B harus kita dukung karena dia presiden yang sah.
Masa kita kalah dengan tradisi Amerika? Kita sebagai negara Islam jangan kalah dalam hal kebaikan. Mereka punya tradisi yang gentleman, kalau kalah harus pidato kekalahan. Dan dia harus siap jadi warga negara yang dulu pas konvensi Partai Demokrat, Hillary Clinton itu kalah dengan Obama. Karena dia kalah siap jadi asisten. Kalau mau jadi menteri ya belum. Karena saya kalah harus siap apa? Jadi apa? Asisten. Mantan musuh jadi apa? Asisten. Itu negara-negara yang maju begitu itu tidak problem, tidak apa-apa. Indonesia harus begitu. Dulu era Soekarno saja bisa. Untuk ganti PM pimpinan mawon era sinten Soekarno. Dan dia diterima oleh kelompok lain, oleh partai lain. Sampai atas nama kenegarawanan riyen nanti kabinet kaki 4. Di mana termasuk penopang negara NU jajar PKI. Dia tahu gitu sejarah nanti kabinet kaki di mana di antara unsurnya NU ben apa? Bodoh mbek saiki Ka'bah BPDS. Masumi ku partai Islam, PKI partai apa? Tapi atas nama negara pernah berdampingan dia tentang sejarah. Dan tidak apa-apa. Itu hebatnya Kiai itu, angkatan Pak Nasir, Kiai Maskor, Agus Salim, mereka jenuh. Kan ini gitu partai, awas bahaya Wahabi. Diksi tak awas bahasa bahaya kemiskinan. Lalu sering tuh SMS ini, awas bahaya Wahabi. Awas bahaya tidak teraturan. Itu repot. Kami lewat ngaji niki kita harus berpikir bahwa logika kepemimpinan itu ada mulai dulu. Itu zaman pertama Nabi latihan jadi Nabi itu ternyata dipandang secara sosial. Kemudian setelah zaman Nabi selesai, dan ini ben sampean ngerti sejarah, ben ora kaget. Logika kekuasaan itu tumbuh lagi. Ini itu neng era Sayyidina Ali mimpin Trimo bin Abi Thalib. Muawiyah sing gubernur teng Sam bin Abi Sufyan mulai Muawiyah diuji-uji Ali kok mimpin wasal boleh piye bin Abi tapi nak jare santri tapi Ali kan mantune Nabi wis mantap wong Sayyidah Fatimah iku kapundhut mau 6 bulan setelah Kanjeng Nabi Sayyidah Fatimah itu hanya tufiyat ba'da sittati asyurin min wafati Rasulillah berarti wis ra mantan. Akhirnya wong Sam merokokasi Muawiyah kon mimpin meneh. Akhirnya Muawiyah orang rasa terima gubernur tapi presiden. Akhirnya kelompok Ali nyerah. Akhirnya wala-wali zaman keok. Sayyidina Ali dia. Akhirnya balik meneh teng dinasti Umayyah. Balik meneh. Itu sangka Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi presiden anaknya apa? Presiden. Itu menunjukkan bahwa logika kekuasaan itu terus menghingga sampai sekarang. Lalu kalau nyuwun ya bahwa sesuatu yang sudah menjadi sunnatullah itu tidak usah sampai tentang bahwa kita secara syariat itu punya komitmen. Misalnya selagi Indonesia itu masih orang sholat nggak dilarang, orang aktivitas ibadah nggak dilarang ya sudah siapa saja pemimpinnya kita tidak apa. Kita hanya punya kontrak agama. Betul ini kalau ngaji tenan. Sebab itu Nabi ketika ditanya oleh Hudzaifah al-Yamani, ya Rasulullah, bagaimana kalau nanti kita punya umarok yamnauna haqqona, mereka menghalangi hak-hak kita, was'aluna haqqahum, tapi mereka menuntut hak. Jadi Nabi isbir, kamu harus sabar. Afala nuqatiluhum ya Rasulullah, apa tidak perlu kita perangi? Jawab Nabi sendiri, la masallahu. Enggak usah kamu perangi selagi masih membolehkan institusi apa ya sholat itu kan ada 3 ini rungokno tenan sholat itu ada 3 kemungkinan 1 pemimpinnya memang sholat dan tidak menghalangi orang sholat atau pemimpinnya itu tidak sholat tapi tetap membolehkan institusi sholat misalnya di alun-alun tetap ada masjid orang jamaah tetap boleh yang ketiga dia ya tidak sholat, ya tidak pernah bangun masjid, tapi tidak menghalangi orang sholat. Misalnya sampai hidup di Amerika, di Australia, mungkin PM mereka ada Islam juga tidak pernah bikin masjid, tapi orang sholat di sana tidak dihalang, itu juga tidak apa-apa. Sebab itu di Quran itu yang paling parah kalau kafaru masih ditambahi wasoduan sabilillah, karena ada kadang kafaru tidak, tapi tidak
Wasatu tidak menghalang. Ini perlu kalau terangkan, mergi wong pun salah kaprah. Ini udah pemimpin sing ideal. Yo ora bupati, yo Islam, yo santri, sing roh kiai. Iku omongane kiai sing dikepenti. Masih ora roh kiai lah, nek Islam ya wis to. Nangane kok golek bupati sing Islam sing roh. Maksudnya roh kiai piye? Kalau nak ra duit dikai, apa roh syariat kiai salat terus dene salat, wis salat, wong wis napa? Kan gak jelas tuh kata-kata roh napa? Maksudnya iki. Maksudnya nglakoni apik. Lha ya wis apik. Cuma ora kenal jenengan misalnya. Ya ora apik, itu kan ketara asline kan. Paham ya? Terus ini ayat murni urusan sosial politik. Unggur kaifa darabul akal amsal. Kalau sudah begitu mesti fadlu falastati'una apa? Kemudian ayat kedua nerangakan. Akhirnya polemik itu hilang. Polemik Abi Sufyan siapa, Abu Jahal siapa itu hilang. Kenapa Nabi sukses bisa menghilangkan polemik itu? Karena kemudian ada tema yang lebih krusial. Ini rumah Nabi sampai nak jadi pemimpin siap menghadapi tantangan. Masyarakat itu sebetulnya bisa dirubah petanya. Misalnya dari peta sosial politik kemudian dirubah menjadi peta religi. Itu Nabi berhasil menciptakan masyarakat mendiskusikan tentang mungkin tidaknya ba'ats. Mungkin ora cara teori rasional uang bar mati sebenarnya bangkit sangka kubur. Akhirnya jadi polemik. Mereka yang kafir menentang aiza kunna idza ma'rufatan aina lamabutuna khalqan gak tenan. Kita nak wis dadi balung, dadi debu ditangekno meneh. Terus cara Islam cara Nabi mungkin. Karena zat yang menciptakan itu adalah ala kulli syai'in. Tapi ini sudah lumayan. Sudah lumayan merubah peta dari menganggap Muhammad sebagai orang sing berebut kekuasaan. Kemudian berubah menjadi berpikir apa sih yang diangkat oleh Muhammad. Tema apa sih yang diangkat oleh ini rungokno tenan. Seorang pemimpin itu harus bisa mengangkat satu tema yang menjadi masyarakat itu menarik. Paling tidak mendiskusikan. Mana kula nu matur nuwun. Partai pirang-pirang terus KPU sigo tukaran iki kula. Kemarin saiki tinggal. Sak loma-lomane kiai. Ku nak sedekah ku nak nyukupi sak desa. Tak caleg pirang-pirang. Niku wong paling ra kanggo untuk duit. Iku kudu malah matur nuwun. Karena sampai alasannya Gus itu tapi mana politik hukumnya lho kok ribet ngekek hukum. Wong iku fakta kok hukumi. Umpama ana hukume haram lah kowe ora kena. Kowe ora kan saiki faktane iku ana wong cilik diregani calon pemimpin. Selawase mbok tuwa iku sing mojok ning kampung. Di bebek loro wedhus kurusi kok iku ora tau ana wong takok. Gara-gara suarane wong iku padha mek suarane kiai gedhe, padha mek suarane bupati, sing ngincir suarane pirang. Saiki ana wong cilik dihormati kowe kok nyesal. Kowe hormati ora iki. Gue sing jembarati ini ngadepi dunia kok cek rupeke, hatimu cek rupeke. Gue sering takoi togo-togo, rondo-rondo, gue sering. Gue sekolah untuk duit yang caleg niki, gue kalau tampil sedang terus, nak ditakoi. Mungkin nyoblos kilo bang, gue kafe nyoblos niki. Dan supaya orang bodoh nih, coblos kafe atau bang, gak bodoh nih. Tapi KPU sing susah, mereka terus gak sah. Dia nak nyoblos itu ngerasa bodoh, dia nyoblos kafe sing susah KPU. Setengah sedengan ya setengah. Tidak kulo cerita. Kulo nu wingi ketemu kanca-kanca kulo wartawan. Ternyata itu benar teorinya Pak Bahak bahwa hidup memang digandaki Tuhan. Itu wonten seorang guru LSM di pedalaman. Dia itu sering berdoa ingin jadi orang kaya supaya bisa menggratisi sekolah. Kalau dulu itu pernah pidato memberikan satu seminar. Ada seorang wali abdal yang jatah doa mustajabnya dia itu nggak dipakai dia. Kalau mungkin nanti cerita tengah cimri, tapi kalau ngaji temu-temu sering cerita. Ada seorang wali abdal yang jatah doa mustajabnya itu nggak dipakai dia. Dan itu yang saya tiru. Kalau saya tahu punya doa mustajab, tentu doa itu saya peruntukkan untuk presiden, untuk sultan. Ditanya kenapa demikian?
Nak sing soleh aku itu paling ubah besar RT. Nak sing soleh presiden maslahatnya sak nego. Saking enggak egoisnya dia. Saking mboten apa. Sekarang sampean penggali. Nah ono kaji sugih dermawan. Ono sekolah digratisi, mondok digratisi. Oke lah dia baik. Tapi paling skupnya berat. Coba kalau itu keputusan negara jadi bos sak Indonesia. Dia pun nyesal. Cerita kula nyesal. Mergo dekne iku membiayai sekolah teng pedalaman wis boten panting. Wis ngono pertutang-pertung nyalahno negara. Bareng ono sekolah gratis dekne eling. Iya. Sing soleh pemimpin sak Indonesia. Coba kita ada terima kasih gimana? Bukan tidak harus terima kasih sama SBY sama JK, tidak. Lo cerita betapa pentingnya kalau yang soleh itu pemimpin. Pak soleh sampeyan paling ngurusi yayasan yatim piatu, masjid, TPI. Kalaupun soleh era kandar campur dermawan, kadang malah mencari kehidupan di dalamnya. Tapi kalau yang soleh itu pemimpin atau presiden itu satu negara karena menjadi kebijakan apa? Aman nomollah paling sedekah mbok rondo benda Idul Fitri. Iku saya ketahui. Soleh presiden bakal-akalan burak BLT sa Indonesia. Wong ritik cek berarti Pertamina cek apa cek berarti nggak saya berarti lam gue tindak tak ora kena. Tetap ana hikmah dibagekno tetap ana apa? Keliru Allah, keliru sedekah wae. Sing keliru nek wis keliru ora sedekah. Kelirune wong sedekah cek bener. Luwih keliru meneh nak negara gawe kebijakan ora mesti bener bentuke ora usah BL. Luwih salah meneh. Wis salah bentuke ora sedek. Keliru Allah nak bentuke napa? Sale kula sedekah dikandani tiyang. Ku sedekah sampean gak tepat sasaran. Keliru Allah wong sedekah. Lan bener ulama Bani Israil tentang hadis qudsi ana cerita. Ana ulama Bani Israil bareng sedekah jebule keliru ning yada zaniyatin. Jebule lon waktu hari sedekah meneh keliru ning yada sariken. Jebule siji sedekah pencuri. Dibejengno, jenengan piye sedekah ambek lonte ambek pencuri. Dibaleni nek sedekah lalan wong sudah dene ora. Keliru meneh. Ya ora apa keliru nek wong sedekah jek apik. Bener yang medhit tapi eneng ndi? Dalan tangga mbok medhiti. Wah, kalau saya beri terus gak mendidik. Niatnya maaf ya, tapi gue mati kelaparan. Mau gue mempertahankan idealis, sedekah gak mendidik.